wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah biologi molekuler hari Senin tanggal 19 pertemuan ke-7 ini kita sudah ke pertemuan ke-7. Kemudian untuk pertemuan berikutnya bila ini sudah masuk secara normal ataupun nanti masih tetap daring, untuk tugas minggu depan ya saya berikan kalian itu tugas untuk mengetahui kemampuan kalian ini sudah di semester 3 ini supaya nanti juga sama dengan mahasiswa lainnya di fakultas lain. Saya berikan kalian tugas untuk membuat PPT, terserah itu dari pertemuan 1 sampai 7 itu yang mana, tapi tidak boleh sama. Nah, nanti kalian bisa presentasi, baik ini melalui Zoom ataupun di depan kelas. Nah, sebelum itu, nanti diberikan materinya itu dulu, 1 hari sebelumnya kepada pesertanya, biar nanti kalian bisa ada saling diskusi dan debat gitu. Apa ada yang kurang jelas? Tidak ada. Iya. Nanti waktunya 20 menit saja, Pak. Nurul, kemudian Desi, dan Valen. Oke, saya mulai ya pertemuan ke-7 ini. Materinya sudah terlihat kan ya? Belum, masih belum, Pak. Oh, masih belum? Kok belum ya? Tadi saya kayaknya sudah. Coba saya lagi. Presentasikan lagi. Nah, ini. Sudah terlihat materinya? Ya, apakah sudah ini muncul materinya? Iya, sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, ke pertemuan ke-7 kita kembali lagi mengulas tentang materi genetik. Yang kalian sudah ketahui, materi genetik itu ada DNA, ada RNA, ada gen dan kromosom. Nah, ini gambaran dari suatu DNA yang seperti ini ya. Kemudian DNA itu sendiri ada gula pentosanya, misalnya di sini. Kemudian ada basa nitrogennya ini, kemudian ada ikatan fosfatnya gitu. Kemudian basa nitrogen pada DNA dan RNA itu sendiri sudah kalian ketahui, ada purin dan pirimidin. Purin sendiri itu ada adenin dan guanin. Nah, adenin dan guanin ini pada DNA dan RNA itu sifatnya sama, tidak berubah. Sedangkan basa nitrogen pada ini, pirimidin, yang berubah itu pada RNA, yaitu pada basa nitrogen urasil. Kemudian struktur nukleotida terdiri dari gula pentosa, gula pentosanya, kemudian ada gula dengan 5 karbonnya pada ujung-ujungnya, kemudian pada gula ini adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya berubah menjadi gula ribosa. Kemudian ada sebuah grup fosfat yang ini, fungsinya itu menghubungkan gula pada satu nukleotida ke fosfat pada nukleotida berikutnya untuk membentuk polinukleotida. Nah, ini basa nitrogen pada DNA dan RNA. Saya jelaskan tadi, dan pada DNA ini basa nitrogen timin akan berubah menjadi urasil pada RNA. Kemudian ini ada perpanjangan basanya. Di sini ada bagian molekul DNA.
dua polinukleotida ini berjalan dengan arah yang berlawanan yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen di antara basanya. Nah, basa nitrogen ini adenin berhubungan dengan timin yang dihubungkan dua ikatan hidrogen. Kemudian basa nitrogen sitosin berhubungan dengan guanin yang dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Jadi ini adalah pasangan basa yang saling melengkapi. Seperti ini. Nah, ini ada gulanya, pada RNA itu deoksiribosa, pada RNA itu ribosa. Kemudian ini ada ikatan fosfatnya untuk menghubungkan satu nukleotida dengan lainnya menjadi satu polinukleotida. Ikatan hidrogennya pada adenin timin ini bisanya harusnya ada dua, kemudian nanti tiga. Dan di sini juga dijelaskan kenapa sitosin dan guanin itu lebih kuat ikatannya daripada timin dan adenin karena ikatan hidrogennya itu ada tiga. Ini juga sama, struktur kimianya seperti ini, ada fosfat, ada gula deoksiribosa, kemudian ada basa nitrogennya. Kemudian urutan template-nya ini ada yang dimulai dari apa, kemudian pasangannya dari ini, 3 kali seperti ini. Jadi saling berlawanan untuk saling melengkapi. Ini juga sama ya. Bentuk dari DNA itu double helix seperti ini. Jadi double 2, tidak single strand seperti RNA. Nah, ini model molekuler DNA yang ditemukan oleh penemu ini. Kemudian DNA itu sendiri dimulai dari replikasi DNA. Yang sudah kalian ketahui, replikasi DNA itu terjadi secara semi konservatif yang menyebabkan DNA baru membawa informasi yang sama persis dengan DNA induknya. Kemudian hipotesis replikasi DNA itu sendiri sudah kalian ketahui, ada replikasi konservatif, DNA induk itu tetap, kemudian muncul DNA yang baru, kemudian ada replikasi dispersif, seperti ini, DNA baru dan DNA lama bergabung. Itu biasanya terjadi pada pindah silang. Kemudian ada replikasi semi konservatif seperti ini. DNA lama memisah, kemudian muncul DNA yang baru untuk saling bergabung. Nah, ini proses dari replikasi DNA, molekul orang tuanya mempunyai dua strain yang saling melengkapi. Setiap basa dihubungkan oleh ikatan hidrogen dengan pasangan yang spesifik tentunya. Adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Langkah pertama dari replikasi adalah pemisahan dua strand DNA. Ini bisa dipisahkan oleh enzim helikase. Kemudian setiap pasangan step strand induk sekarang ini bertindak sebagai template yang menentukan urutan nukleotida dari strand anakan yang saling melengkapi. Kemudian nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfat ini akan membentuk strand yang baru. Setiap molekul DNA yang baru ini terdiri dari satu strand DNA induk dan satu strand DNA yang baru. Kemudian replikasi DNA pada cetakan 3 ke 5 terjadi seutas demi seutas dengan arah 5 ke 3. Replikasi berjalan meninggalkan garpu replikasi. Utas-utas pendek tersebut dihubungkan oleh enzim ligase DNA. Terdapat utas DNA yang disintesis secara kontinu, itu disebut utas utama atau leading strand, sedangkan utas DNA baru yang disintesis pendek-pendek, utas demi utas disebut utas lambat atau lagging strand. Nah, replikasi DNA ini ada beberapa yang terlibat, yaitu yang pertama ada polimerase DNA, fungsinya mempolimerisasi,
nukleotida nukleotida. Yang kedua ada ligase DNA berperan menyambung DNA utas legging. Nah, utas legging ini itu yang membentuk itu fragmen Okazaki itu. Fragmen DNA yang pendek-pendek itu untuk disambung adanya enzim ligase ini. Kemudian ada fase DNA, enzimnya digunakan untuk memulai polimerase DNA pada legging strand. Yang keempat ada helikase DNA, berfungsi membuka jalinan DNA double helix. Yang kelima ada single strand DNA binding protein, fungsinya menstabilkan DNA induk yang terbuka. Kemudian karboreplikasi, ini ada dua, ada leading strand, sintesis DNA terjadi secara kontinu, yang ini. Kemudian ini lagging strand, sintesis DNA terjadi melalui pembentukan utas-utas pendek ini, yang dihubungkan oleh enzim tadi, enzim ligase DNA. Nah, ini origin meniasi replikasi DNA pada waktu yang berbeda. Nah, ini iniasi terjadi pada daerah ini, kemudian replikasi dua arah di satu ini awal mula inisiasi, kemudian pada origin yang kedua. Kemudian replikasi dua arah ini akan berlanjut sampai ini terminasi di Kemudian replikasi ini dimulai dari tempat-tempat yang spesifik yang menyebabkan kedua utas DNA induk berpisah dan membentuk gelembung replikasi. Pada eukaryota terdapat ratusan atau bahkan ribuan origin of replication di sepanjang molekul DNA. Nah, ini kenapa banyak sekali seperti ini? Tentunya untuk itu replikasi DNA untuk memperbanyak pembelahan sel sehingga terjadi pertumbuhan pada makhluk hidup. Kemudian gelembung replikasi terentang secara lateral dan replikasi terjadi ke dua arah. Selanjutnya, gelembung replikasi akan bertemu dan sintesis DNA akan selesai. Nah, ini replikasi DNA pada eukaryot seperti ini. Dan akan terbentuk ini. DNA yang lama akan bergabung dengan DNA yang baru. Nah, ini gambaran dari mikroskop elektron yang menunjukkan nukleosom pada kedua sisi dari setiap replikasi DNA yang terjadi pada talat Drosophila. Nah, ini replikasi DNA, strand indukan merupakan template atau cetakan untuk strand DNA anakannya. Ini ada strand indukan, kemudian ada enzim helikase seperti ini, kemudian ada DNA polimerase ini yang memulai ini pembentukan leading strand, kemudian ada fragmen Okazaki ini yang akan dihubungkan nanti dengan enzim ligase DNA. Nah, ini arah replikasinya yang bergerak dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini gambarannya. Ini juga sama. Ini ada leading strand dan lagging strand-nya. Juga sama. Kemudian ini replikasi DNA pada prokariot atau makhluk bersel tunggal. Replikasi DNA bakteri itu terjadi dalam dua arah seperti ini. Jadi itu sangat sederhana dan sangat cepat waktunya itu. Sehingga pembelahan pada bakteri itu tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pada eukariot. Dan kenapa ini bisa waktunya singkat? Tentunya itu pada struktur makhluk hidup prokariot itu strukturnya itu lebih sederhana sehingga proses dari replikasi itu akan berjalan dengan waktu yang singkat daripada yang eukariot, daripada yang makhluk hidup eukariot. Kemudian ada dogma genetik atau dogma sentral biologi, itu konsep dasar menurutnya sifat makhluk hidup itu secara molekuler adalah aliran informasi
dari DNA ini diperbanyak, kemudian ditranskripsi menjadi RNA, menjadi potongan-potongan protein yang dipilih. Itu dari RNA ini akan di-splicing atau dipotong-potong antara protein yang diperlukan, itu namanya ekson, kemudian protein yang dibuang itu namanya intron. Nah, ekson-ekson itu nanti akan digabung, kemudian diterjemahkan menjadi urutan asam amino ini, yaitu pada proses translasi. Nah, dokumen genetik ini bersifat universal baik pada prokaryote maka seperti ini. Gambarannya ada molekul DNA, kemudian molekul DNA itu ada berbagai macam gen. Nah, DNA ini kemudian disendiri replikasi, ditranskripsi, kemudian dipilih protein yang diperlukan. Setelah itu diterjemahkan, proses translasinya menjadi protein asam amino seperti ini. Kemudian transkripsi, proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer, melibatkan RNA polimerase. Tahap transkripsi pertama dimulai dari inisiasi, yaitu enzim RNA polimerase menyalin gen, kemudian terjadi pengikatan RNA polimerase terjadi pada tempat tertentu, yaitu tepat di depan gen yang akan, kemudian ada pertemuan antara DNA dengan RNA polimerase yang disebut promoter. Kemudian RNA polimerase membuka double helix DNA. Salah satu utas DNA itu berfungsi sebagai cetakan. Ini maksudnya strand indukannya. Kemudian nukleotida promoter pada eukariot ada seperti ini dari ujung 5 ke ujung ketiga, kemudian ini juga sama. Nah, simbolan itu nukleotida bisa berupa basa nitrogen A, T, G, dan C. Jadi ini bisa bermacam-macam nanti hasilnya itu. Kemudian pada eukariot itu sudah jelas urutannya dari ujung 5 absen ke ujung 3 seperti ini. Ini juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proses elongasi atau pemanjangan dari RNA-nya. Enzim RNA polimerase bergerak sepanjang molekul DNA, membuka double helix dan merangkai ribonukleotida ke ujung 3 dari RNA yang sedang tumbuh. Setelah terjadi pemanjangan tertentu, akhirnya ada proses terminasi atau pengakhiran. Nah, itu proses terminasi transkripsi ditandai dengan melepasnya enzim RNA polimerase dari RNA dan RNA yang dilepaskan. Nah, ini replikasi pasangan basa selama replikasi DNA seperti ini. Kemudian ini pasangan basa selama transkripsi. Timin kemudian diganti menjadi urase. Nah, ini prosesnya seperti ini. Dari replikasi kemudian transkripsi seperti ini. Ini bagian dari molekul DNA, gen terbuka pinggirnya sehingga basa-basanya menjadi terekspos. Seperti ini. Kemudian nukleotida RNA bebas di dalam nukleus berpasangan basa-basanya dengan satu utus molekul DNA yang terbuka pilihan. Nah, RNA dibuat dengan bantuan RNA polimerase. Enzim ini menyatukan nukleotida RNA untuk membuat utas RNA. Utas RNA ini bersifat komplementer terhadap DNA atau gen. RNA ini kemudian meninggalkan nukleus menuju sitoplasma melalui peronukleus. Jadi terjadinya replikasi dan skripsi itu masih ada di nukleus, sedangkan nanti terjadinya translasi, setelah translasi itu akan menuju ke sitoplasma. Nah, dari sitoplasma itu tersebut nanti akan disalurkan
ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan protein untuk terjadinya pertumbuhan atau perbaikan. Nah, ini dari sini DNA, ini template strand-nya, kemudian terjadi transkripsi seperti ini, akan diubah seperti ini. Kemudian translasi atau sintesis protein, percambahan kodon-kodon pada RNA menjadi polipeptida. Karena genetik merupakan aturan yang penting, urutan nukleotida RNA dibawa dalam gugus tiga. Setiap gugus tiga itu disebut dengan kodon. Nah, dalam translasi, kodon dikenali oleh bilangan antikodon yang terdapat pada tRNA. Dengan antikodonnya. Ini ada kodon dari RNA, kemudian ada antikodonnya atau pelengkap. Nah, ini keterangannya dari tabel kode genetik ini. Kemudian translasi sama dimulai dari proses inisiasi. Proses ini dimulai dari menempelnya ribosom subunit kecil ke RNA. Penempelan terjadi pada tempat tertentu, yaitu pada ujung 5 sampai ketiga. Sedangkan pada eukaryot terjadi pada struktur tudungnya. Ribosom bergeser ke arah 3 sampai bertemu dengan kodon AUG atau metionin. Nah, ini kodon ini menjadi kodon awal. Asam amino yang dibawa oleh tRNA awal adalah metionin. Kemudian ada proses elongasi. Tahap selanjutnya adalah penempelan subunit besar, yaitu subunit besar ribosom. Pada subunit kecilnya ribosom menghasilkan dua tempat yang terpisah. Pertama adalah tempat peptidil yang ditempati oleh tRNA yang membawa metionin. Tempat kedua adalah tempat amino asid yang terletak pada kodon kedua dan kosong. Kemudian proses elongasi terjadi saat RNA dengan antikodon dan asam amino yang masuk ke tempat amino asid. Akibatnya kedua tempat di ribosom terisi, lalu terjadi ikatan peptida antara kedua asam amino dan RNA dengan metionin lalu lepas, sehingga kedua asam amino yang berangkai berada pada tempat amino asid. Ribosom kemudian bergeser sehingga asam amino RNA berada pada tempat peptidil dan tempat amino asid menjadi kosong. Selanjutnya RNA dengan antikodon yang tepat dan kodon ketiga akan masuk ke tempat amino asid dan proses berlanjut seperti sebelumnya. Kemudian ada ini proses terakhir yaitu terminasi, akan dimulai saat tempat amino asid ini bertemu dengan kodon akhir atau kodon stop, yaitu kodon UAA, UAG, dan GA. Kodon ini tidak memiliki tRNA yang membawa antikodon yang sesuai. Jadi di sini tidak terjadi itu penerjemahan kodon-kodon atau protein. Selanjutnya masuklah release faktor ke tempat amino asid dan melepaskan rantai polipeptida yang terbentuk dari tRNA yang terakhir. Kemudian ribosom pecah menjadi subunit kecil dan besar. Nah, ini gambarannya. Pada saat terjadi proses relasi, ini ada sisi aktifnya, kemudian ribosom melekat ke RNA, ini ada kodon, kemudian ada RNA-nya. Kemudian setelah itu terjadi penempelan RNA yang membawa RNA dengan pasangan kodon dan antikodonnya seperti ini, melekat seperti ini. Kemudian RNA yang ini melekat ke kodon berikutnya pada RNA seperti ini. Terus berikutnya seperti ini, ikatan peptida ini terbentuk di antara dua dari asam amino yang ini. Kemudian ribosom bergerak selama RNA. Kemudian ke RNA berikutnya melekat ke kodon nomor 3. Nah, ini seperti ini. Ini ada asam amino, ada ribosom kecil dan besar. Kemudian akan terbentuk ini rantai pertumbuhan polipeptida.
Nah, setelah itu nanti di sini akan bertemu codon stop atau proses terminasi dan prosesnya di akhir. Nah, ini gambaran dari sentral dogma biologi. Ini ada DNA direplikasi, kemudian saat terjadi transkripsi pada RNA polimerase, ini memisah dua untayan induk, kemudian terbentuk ini RNA, kemudian di sini diproses, dipotong-potong proteinnya yang dibutuhkan. Nah, RNA ini sendiri akan menjadi kodon di sini, kemudian yang ini akan disalin ya. Dari proses translasi itu akan diterjemahkan menjadi antikodon. Kemudian di sini akan terjadi itu. Ada saling melengkapi antara kodon dan antikodon. Untuk membentuk suatu protein. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, halo. Di slide 30, Pak. Kenapa? Di slide yang 30, Pak. Ketiga? 30. 30. Coba dulu ya. Nah, ya. Kenapa? Yang N itu, Pak. Saya Nah, masih itu. ya. Nah, N menunjukkan ya. nukleus bisa berupa AT. Nah, itu kalau N menunjukkan A, T, G sama C, itu nanti gimana, Pak? Susunannya apa langsung A, T, G, C, apa T, G masih acak atau gimana, Pak? Iya, biasanya pada eukariot itu kalau setelah proses sequencing itu, dulu penelitian saya itu biasanya ada yang seperti ini, ada yang acak masih itu, gak terbaca itu. Nah, secara proses membacanya itu biasanya itu dilakukan apa ya? Yaitu pencocokan lagi dari komplemennya itu atau dari aplikasi Mega 6 itu. Gitu. Nah, dari aplikasi Mega 6 itu misalnya di sini nanti ditulis di sini misalnya A, kemudian di bawahnya itu T itu baru bisa seperti itu. Ya, seperti itu sih menurut saya. Ya kalau pada Eukaryote memang seperti itu. Masih acak random gitu. Baik, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Kalau dari saya itu saja, Pak. Oh, oh. Oke, nanti dibuat ya tugasnya gitu, untuk presentasi minggu depan gitu. Kalau misalnya lewat ini, lewat Zoom, nanti Zoom ya kalau misalnya nanti minggu depan tidak masuk secara normal, ya ini kalian harus bisa presentasi lewat Zoom. Presentasikan. Ini kan kalian ini kan apa? Emailnya pakai email resmi. iya. Nah, itu. Nanti kalian buka Google Meet, terus akun Google-nya itu kalian ganti dengan email resminya kalian. Kemudian nanti kalian itu nanti klik yang ada simbol 3 itu, kemudian nanti presentasikan, itu ada yang jendelanya itu ada 2 untuk mempresentasikan materinya itu. Nah, sebelum itu nanti kalian ini bisa rekam. Atau nanti kalian gini aja sudah. Kalian bagikan dulu materinya ke saya, biar nanti saya buka, nanti kalian bisa langsung presentasi gitu. Biasanya kalau di HP itu tidak bisa rekam, Pak. Bisanya cuma di laptop atau komputer, Pak. Nah, itu.
ya supaya tidak terjadi seperti itu nanti materinya bisa di-share dulu ke saya sama teman-temannya gitu, biar nanti saya yang presentasikan, kalian yang nanti itu jalankan gitu. Ya sebelum saya akhiri ya, ada yang ditanyakan untuk tugas minggu depan ini supaya tidak bingung. Tidak ada Pak. Ya. Atau kalian itu untuk minggu depan mungkin yang ada yang punya laptop nanti bisa gabung gitu, nanti jadinya bergantian gitu, nanti yang pakai laptop mungkin nurun dulu, kemudian yang lainnya pakai HP, itu bergantian gitu. Kalau ada laptop, tapi masalahnya yang mau aplikasinya. Aplikasi apa? Google Meet-nya itu Pak. Google Meet. Kalau Google Meet kan itu apa? Nggak perlu pakai aplikasi kalau di laptop. Ketik Google Meet, lalu kenapa? Melalui Google Meet saja Pak. Itu nanti di laptop ya kalian ketik Google Meet. Nah saat mau masuk Google Meet itu nanti kan bisanya kan diminta emailnya, nah masukkan email yang resmi itu. Nah, setelah masuk email resmi itu nanti bisanya itu ada rekam layar gitu. Iya Pak. Iya, biar nanti kalian ini ya itu gak begitu ketinggalan juga itu, bisa presentasi cepat. Iya Pak. Oke, nanti untuk SPH nanti sekitar jam 9.15 atau setengah 10 dan nanti saya kabari lagi. Untuk mata kuliah biologi molekuler saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.